Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Abi, saya hamba Allah dari Banten ingin bertanya. Bagaimana hukumnya ketika kita sholat lalu kita batal sholat tetapi kita tetap melanjutkan sholatnya? Dan bagaimana ketika kita sudah berusaha khusyuk dalam sholat namun ada hal-hal yang kita lakukan yang dapat membatalkan sholat? Terlebih lagi ada teringat akan dosa besar yang telah kita lakukan di masa lalu. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada orang sholat kemudian dia tahu atau yakin batal, maka dia harus keluar dari sholat. Kalau batalnya adalah batal karena hadas, maka dia harus ambil wudhu dan sholat setelah itu. Kalau dia batalnya karena rukun-rukun sholat atau yang membatalkan sholat di dalam gerakan atau semacamnya, maka dia harus mengulang lagi takbiratul ihram. Jadi ketika batal, intinya keluar dari sholat itu sholat yang baru. Kalau tahu dia batal, jangan dilanjutkan. Kalau dilanjutkan berarti dia melakukan dosa. Kenapa? Main-main dengan ibadah. Main-main dengan ibadah. Jadi kalau udah batal, ya sudah. Tinggal mengulangilah lagi. Seperti itu. Nah, itu ketika kita tahu kita batal sholat. Yang kedua, dalam sholat nggak bisa khusyuk karena ingat dosa atau semacamnya. Itu juga adalah gangguan dari setan. Agar teringat dengan dosa dan tidak khusyuk di dalam sholat. Bagaimana caranya? Maka sebelum sholat jangan lupa berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan kekhusyuan, dijauhkan dari waswas setan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram. Dan kemudian ketika sholat fokuslah kepada bacaan sholat sehingga pikiran gak kemana-mana. Fokus pada bacaan sholat agar pikiran tidak kemana-mana. Dan tinggalkan apapun kesibukan sebelum sholat. Jadi jangan sampai ke bawah di dalam sholat. Misalkan Santi mau ujian, mikir tuh nanti hafalannya apa yang mau dihafal. Ya, nanti dalam sholat gak akan fokus bacaan. Fokusnya apa? Hafalan. Hafalan untuk ujian. Nah ini. Jadi memang dosa apapun yang kita lakukan, ketahuilah selama engkau taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingat dosa adalah menjadikan kita merenung dan semakin semangat untuk beristighfar minta ampun kepada Allah, baik. Akan tetapi yang tidak baik adalah dengan ingat dosa kita jadi putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa udah gede, kayaknya gak diampuni deh. Lah, omongan gak diampuni itu lebih dosa daripada dosa yang dia lakukan. Jadi putus asa seseorang itu lebih gede dosanya daripada dosa yang sebelumnya. Ada orang misalnya berdosa besar, bunuh diri dosa, tapi putus asanya dia lebih dosa daripada bunuh dirinya. Putus asanya dia lebih dosa daripada dosa yang sebelumnya. Kenapa? Karena dia memandang pengampunan Allah kecil berarti dari dosanya. Wah, ini penghinaan. Jadi ketika seseorang ingin melakukan kemaksiatan, maka takutlah akan adab Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah kepleset kemaksiatan, maka roja ampunan Allah itu lebih gede daripada dosamu. Makanya taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan bosan untuk menerima taubatmu. Allah tidak akan ada bosan menerima taubat seorang hamba. Karena Allah adalah Sang Penyayang, Sang Pengasih. Kalau dengan manusia mungkin bisa bosan. Salah minta maaf bisa bosan orang itu. Nah, kan? Makanya banyak orang tua ngomong ke anaknya, wah ini anak bandel ini.
Kan begitu. Orang tua kalau melihat anaknya bersalah, jangan ngomong yang jelek, takut doa malahan. Ya, wah, anak kurang ajar, jadi kurang ajar beneran itu anaknya. Ya. Orang yang berdosa, tobat kepada Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa lagi, minta ampun lagi, diampuni. Dosa lagi, minta ampun lagi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi harus ada yang namanya ketika orang menjaga dari kemaksiatan, maka tanamkan perasaan khauf, takut akan murka Allah. Ketika sudah leset melakukan dosa, tanamkan roja kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.